Jadi hanya saya kasih sama Pak Prabowo aja, Gibran nggak saya masukkan. Bukan gitu, nggak pakai sama tuh. Karena saya ingin menunjukkan bahwa buat saya no problem for Prabowo, tapi it's going to be big problem for Gibran. Bukan cuma masalah pemenangan loh Pak. Aspek pemenangan ini kan ada luka yang akan membawa beban bangsa ini ke depan. Dinasti, semua dinasti, Bung. Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyokusumo. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif ya. Oke. Karena itu, siapapun yang ingin memisahkan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran, maka Presiden Prabowo tegas mengatakan hal itu tidak mungkin dan jangan pisahkan dirinya dengan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gogil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ketika PDIP dengan jumawa, dengan sombongnya menyebut bahwa Megawati dukung pemerintahan Prabowo tapi bukan Gibran. Namun Pak Prabowo sendiri loh yang membela Mas Gibran. Pak Prabowo sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang memilih wakilnya Mas Gibran. Bahkan Pak Prabowo memberikan nilai 9,9 terhadap kinerjanya Mas Gibran. Lah kok PDIP seenaknya mau mendukung atau berkoalisi hanya dengan Pak Prabowo? Ya jelas Pak Prabowo nggak mau gitu loh ya. Jangan harap ada yang memisahkan Prabowo dan Gibran itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Si Koni. Aku sangat pemimpin kita, mau Pak Anies, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, itu sudah ditulis oleh Tuhan. Oh, dilakukan nafsu Ya. Tetapi yang satu wapres ini tidak, karena tadi dia mengatakan anti konstitusi. Terus ya, ketika saya mengkritik 02 itu bukan mengkritik Prabowo, saya dari awal nggak pernah mengkritik Prabowo. Makanya kalau ada orang yang cuma rajin aja dari Instagram saya, ketika Pak Prabowo maju resmi menjadi paslon, dan paslon saya lain saya kasih selamat dan dua, saya pasangan Pak Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Pak Anies. Lah kalau Pak Prabowo satu-satunya saya potong. Jadi hanya saya kasih sama Pak Prabowo aja, Gibran nggak saya masukkan. Bukan gitu, nggak pakai sama tuh. Karena saya ingin menunjukkan bahwa buat saya no problem for Prabowo, tapi it's going to be big problem for Gibran. Bukan cuma masalah pemenangan loh Pak. Aspek pemenangan ini kan ada luka yang akan membawa beban bangsa ini ke depan. Masalah konstitusi. Siapapun calon pemimpin kita, mau Pak Anies, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, itu sudah ditulis oleh Tuhan. Oh, dilakukan nafsu ya. Tetapi yang satu wapres ini tidak, karena tadi dia mengatakan anti konstitusi. Terus ya, Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan, nggak ada apa-apanya, ya kan, hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan, anda ikuti kan, ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Kalau nilai 10 hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, wapres terpilihnya nanti dulu lah. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah, karena apapun secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih itu tidak akan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya yang tidak berubah terkait dengan dirinya yang adalah kesatuan yang
tak terpisahkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan di mana ia hadir memberikan kata sambutan atau pidato kenegaraan, ia selalu menyapa wakilnya itu dengan sebutan, "Yang terhormat Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka." Rasanya pernyataan Presiden Prabowo ini memberikan sinyal bahwa ada kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara dirinya dengan Gibran sebagai wakil presiden. Itu juga yang selalu ia berikan arahan pada para wakil-wakilnya yang tergabung dalam kabinet merah putih, bahwa tanpa menyebut Gibran sebagai wakil presiden, maka keutuhan pemerintahan yang ia pimpin itu tidak pernah dapat dipastikan ada dalam kesatuan gerak yang sama, di mana presiden dan wakil presiden adalah kesatuan yang tak terpisahkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan untuk memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena itu, siapapun yang ingin memisahkan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran, maka Presiden Prabowo tegas mengatakan hal itu tidak mungkin dan jangan pisahkan dirinya dengan Gibran. Inilah teman-teman yang menarik ketika hari-hari ini misalnya kita melihat adanya berbagai macam statement yang datang dari politisi PDIP yang berharap bahwa PDIP tetap konsisten sekalipun menjadi oposisi, tetapi oposisi yang loyal memberi dukungan pada pemerintahan Prabowo. Tetapi yang menarik bahwa dukungan yang diberikan PDIP kepada pemerintahan Prabowo itu tanpa menyebut adanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana sikap Presiden Prabowo dan apakah dapat dibenarkan apa yang dikatakan oleh politisi PDIP bahwa kami mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak memasukkan dan menyebut nama Gibran sebagai wakil presiden. Teman-teman, pernyataan tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa duit tunggal dirinya sebagai presiden dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan oleh karena kepentingan-kepentingan politik tertentu yang bersifat sangat praktis bahkan pragmatis. Apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa dirinya bersama dengan Gibran itu tidak bisa dipisahkan dan jangan pernah ada kepentingan politik yang dihembuskan oleh aktor-aktor politik atau institusi partai politik yang karena kepentingan pragmatis maka mereka menyatakan dukungan pada Prabowo sebagai presiden tanpa menyebut bahwa Gibran adalah wakil presiden dari Prabowo Subianto. Inilah teman-teman yang penting sekali untuk kita diskusikan, untuk melihat bagaimana Prabowo Subianto hendak menunjukkan ada soliditas di antara dirinya dengan Wapres Gibran. Dan selama ini apa yang didengungkan sangat kuat bahwa Presiden Prabowo tanpa Gibran itu juga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya yang sangat penting untuk keduanya menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat. Bahkan ada juga pernyataan-pernyataan yang membangun kebanggaan terhadap sosok muda yang bernama Gibran, bahwa Prabowo tanpa Gibran itu nothing atau tidak mungkin untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa waktu yang lalu. Namun terlepas dari itu teman-teman, posisi dan kedudukan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu memang adalah kesatuan sebagai aktor-aktor politik dan pemimpin Indonesia hari ini.